Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pembelajaran biologi inovatif dari offering C APC 2019. Pada kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan topik yang berjudul pembelajaran inovatif. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu ada Cahyaning Lestari, Cynthia Lola Tarialo, Kartika Rahmawati, Nur Safianiatul Khair, dan Rashid Rida. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu pembelajaran biologi inovatif dan tahapan-tahapannya serta mengulik lebih dalam tentang pembelajaran biologi inovatif, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari inovasi dalam belajar itu sendiri itu seperti apa. Jadi, pengertian dari kata inovasi ini, inovasi berasal dari kata Latin, yaitu innovation, yang berarti pembaruan dan perubahan. Sedangkan pembelajaran itu sendiri, menurut Pasal 1, butir 20, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lalu, bagaimana ketika dua kata ini digabung, inovasi dan pembelajaran? Maka akan menghasilkan sebuah pengertian yang lebih mengerucut, yaitu inovasi pembelajaran adalah proses belajar pada siswa yang dirancang, dikembangkan, dan dikelola dengan kreatif dan menerapkan berbagai macam pendekatan ke arah yang lebih baik untuk menciptakan suasana dan proses pembelajaran yang kondusif terhadap siswa. Lalu, inovasi ini dipahami bukan saja pada penciptaan sesuatu yang baru, tetapi juga pada proses penyebarluasan pengetahuan yang sudah ada. Contohnya yaitu penggunaan teknologi bagi sekolah-sekolah di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau internet. Hal ini menjadi hal yang biasa untuk sekolah di wilayah perkotaan. Seperti itu. Dan selanjutnya pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya Kartika Rahmawati akan melanjutkan presentasi dari teman saya, bahwasanya tujuan inovasi dalam belajar yang akan kita kupas setelah ini. Nah, menurut Hapsari dan Fatimah pada tahun 2021, beliau menjelaskan bahwasanya tujuan utama dari inovasi pembelajaran ialah menjadi upaya untuk meningkatkan kemampuan dari sumber-sumber belajar berupa tenaga, uang, sarana maupun prasarana yang memuat di dalamnya struktur dan juga prosedur dari sebuah organisasi supaya tujuan yang tadinya telah direncanakan ini dapat dijalankan dengan optimal. Nah, selanjutnya, Yulianti dan kawan-kawan pada tahun 2018 menjelaskan bahwasanya inovasi pembelajaran ini sangat diperlukan dalam rangka upaya meningkatkan kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan sehingga nantinya menghasilkan output yang nantinya juga sangat luar biasa dan bermanfaat, baik pada bidang usaha, industri, maupun masyarakat. Nah, hal tersebut dinilai dapat mempermudah guru dan siswa dalam menjalankan serta melangsungkan proses pembelajaran di kelas, guna mencapai tujuan itu sendiri. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya tujuan utama dari inovasi pembelajaran atau inovasi dalam belajar ialah menjadi upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan dari sumber-sumber tenaga, uang, maupun sarana dan prasarana yang memuat struktur dan prosedur dari organisasi agar tujuannya bisa terrealisasikan dan berhasil secara optimal, yang nantinya menghasilkan output yang luar biasa dan juga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Cynthia Lola Tarialo akan melanjutkan penjelasan mengenai budaya inovasi pada bagian ketiga ini, yang di dalamnya terdapat 5 proses inovasi. Niccolò Machiavelli menyatakan, tiada pekerjaan yang lebih susah, merencanakannya, lebih meragukan keberhasilannya, dan lebih berbahaya dalam mengelolanya daripada menciptakan suatu pembaharuan. Apabila lawan telah merencanakan untuk menyerang inovator dengan mengerahkan kemarahan pasukannya, sedangkan yang lain hanya bertahan dengan kemalasan, inovator beserta kelompoknya seperti dalam keadaan terancam. Nah, dari pernyataan ini kita dapat lihat bahwa beratnya tugas
betapa beratnya tugas inovator dan betapa sukarnya menyebarkan suatu inovasi. Banyak orang mengetahui dan memahami sesuatu yang baru, tetapi belum mau menerima apalagi melaksanakannya. Bahkan banyak pula yang menyadari bahwa sesuatu yang baru itu bermanfaat baginya, tetapi belum juga mau menerima atau menerapkannya. Nah, proses inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu atau unit pengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Nah, proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan atau mengimplementasikan inovasi pendidikan tersebut. Nah, menurut Roger dalam Haryanto 2007 menyebutkan proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama ada tahap pengetahuan atau knowledge, tahap di mana seseorang menyadari adanya suatu inovasi dan ingin tahu bagaimana fungsi inovasi tersebut. Pengertian menyadari dalam hal ini adalah membuka diri untuk mengetahui informasi. Seseorang menyadari atau membuka diri terhadap inovasi tentu dilakukan secara aktif, bukan secara pasif. Misalnya, pada acara siaran televisi disebutkan berbagai macam acara. Salah satu menyebutkan bahwa pada jam 19.30 akan ada siaran mengenai metode baru cara berhitung untuk anak sekolah dasar. Guru ayah mendengar hal tersebut, kemudian sadar bahwa ada metode baru tersebut. Nah, maka pada diri guru A tersebut sudah mulai proses keputusan inovasi pada tahap pengetahuan. Sedangkan guru B, walaupun ia sudah melihat dan mendengar dari acara televisi tersebut, namun tidak ada keinginan untuk tahu. Nah, maka belum ada tahap proses keputusan inovasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada tahap persuasi atau persuasion. Nah, pada tahap persuasi dalam proses pengambilan keputusan inovasi, seseorang membentuk sikap menyenangi atau tidak menyenangi inovasi yang telah dikenal dalam tahap pengetahuan. Nah, jika pada tahap pengetahuan, proses kegiatan mental yang utama pada bidang kognitif, maka pada tahap persuasi yang berperan utama itu adalah bidang afektif atau perasaan. Seseorang tidak dapat menyenangi inovasi sebelum ia tahu lebih dulu tentang inovasi. Dalam tahap persuasi ini, lebih banyak keaktifan mental yang memegang peran. Seseorang akan berusaha mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan menafsirkan inovasi yang diterimanya. Pada tahap ini berlangsung seleksi informasi untuk disesuaikan dengan kondisi dan sifat pribadinya. Nah, disinilah peranan dari karakteristik inovasi dalam mempengaruhi proses keputusan inovasi. Nah, selanjutnya ada tahap keputusan. Nah, tahap keputusan atau disebut dengan decision. Tahap keputusan dalam proses inovasi berlangsung jika seseorang melakukan pilihan untuk menerima atau menolak inovasi. Menerima inovasi berarti sepenuhnya akan menerapkan inovasi tersebut. Menolak inovasi berarti tidak menerapkan inovasi tersebut. Nah, sering terjadi pada seseorang akan menerima inovasi setelah ia mencoba inovasi itu terlebih dahulu. Bahkan jika mungkin mencoba sebagian kecil lebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan secara keseluruhan jika sudah terbukti berhasil sesuai dengan yang diharapkan, baru ia memutuskan untuk melakukan inovasi tersebut. Nah, perlu diperhatikan bahwa dalam
kenyataan pada setiap tahap dalam proses keputusan inovasi dapat terjadi penolakan inovasi. Nah, misalnya, penolakan dapat terjadi pada awal tahap pengetahuan, dapat juga terjadi pada tahap persuasi, mungkin juga terjadi pada tahap konfirmasi, dan sebagainya. Ada dua macam penolakan inovasi. Yang pertama ada penolakan aktif, yang artinya penolakan inovasi setelah melalui proses mempertimbangkan untuk menerima inovasi atau mungkin sudah mencoba lebih dahulu, tetapi keputusan akhir menolak inovasi tersebut. Dan yang kedua ada penolakan pasif, artinya penolakan inovasi dengan tanpa pertimbangan sama sekali. Yang keempat ada tahap implementasi atau implementation. Tahap implementasi dalam proses inovasi terjadi apabila seseorang menerima dan menerapkan inovasi. Dalam tahap implementasi ini berlangsung keaktifan baik mental maupun perbuatan. Keputusan penerimaan gagasan inovasi terlihat secara nyata dalam praktiknya. Yang kelima ada tahap konfirmasi atau confirmation. Nah, dalam tahap konfirmasi ini, seseorang mencari penguatan terhadap keputusan yang telah diambilnya. Dalam tahap ini, ia membuktikan apakah keputusan untuk menerima dan menggunakan inovasi bermanfaat bagi dirinya. Apabila ternyata inovasi itu sesuai dengan harapan, maka akan meneruskan menggunakan inovasi itu sehingga menjadi suatu kebiasaan. Akan tetapi, apabila inovasi itu tidak sesuai dengan harapan, maka akan dihentikan menerima dan menggunakan inovasi tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Baik, saya Cahyaning Lestari akan menjelaskan mengenai materi menilai proses inovasi. Jadi di sini menilai proses inovasi itu menggunakan pendekatan tes strategi triangle. Pendekatan ini diungkapkan oleh Murray. Nah, dari pendekatan ini merumuskan 3 pokok bahwasannya inovasi perlu diadakan uji inovasi. Yang pertama yaitu ide inovasi memiliki nilai. Jadi yang dimaksud di sini adalah ide inovasi harus memiliki manfaat bagi orang lain dan memiliki manfaat ini itu dapat berlangsung dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, ide inovasi memiliki potensi keberlanjutan dengan baik. Poin kedua ini memiliki hubungan dengan poin ke-1 bahwasannya ide inovasi harus dapat terlaksana dari waktu ke waktu. Jadi tidak bisa ide inovasi ini hanya sekali saja dilakukan. Jadi kebermanfaatannya dan potensi keberlanjutannya itu harus berlangsung dalam waktu yang cukup lama, tidak boleh hanya dalam sekejap saja. Kemudian poin yang ketiga yaitu ide inovasi layak secara teknik, operasional, dan administratif. Ide inovasi layak secara teknik operasional apabila ide inovasi ini masuk akal dan dapat diimplementasikan dengan sumber daya yang telah dimiliki. Jadi ide inovasi ini tidak boleh tidak masuk akal. Jadi misalnya kita membuat inovasi, terus untuk mengimplementasikannya kita tidak memiliki sumber daya manusianya atau tidak memiliki sumber daya seperti alat dan bahannya, itu tidak bisa diterapkan atau tidak bisa diimplementasikan. Kemudian ide inovasi harus layak secara administratif. Hal ini dimaksudkan bahwa ide inovasi ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam waktu jangka lama, ide inovasi ini akan dapat terlaksana terus-menerus, sehingga tidak menyebabkan benturan atau perselisihan atau perkara. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Rashid Rida akan menjelaskan mengenai kerangka inovasi. Nah, di dalam kerangka inovasi ini, yang pertama untuk dasarnya terlebih dahulu, yaitu untuk
mana pengajar di sini harus menguasai materi yang akan dibelajarkan dengan baik. Nah, dengan penguasaan materi ini, di mana pengajar nantinya dapat memilih strategi, model, ataupun metode pembelajaran yang digunakan nantinya harus relevan dengan karakteristik konsep dari materi yang akan dibelajarkan, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemudian selanjutnya yaitu bahwa pelajaran yang tidak inovatif itu pembelajaran yang tidak variatif, membosankan, partisipasi peserta didik yang pasif, dan hanya terjadi proses transfer pengetahuan. Jadi proses pembelajaran di sini tidak ada konstruksi dalam pengetahuan siswa. Jadi siswa seperti hanya menerima pengetahuan yang disampaikan oleh guru, dan kebanyakan ini terjadi pada saat metode ceramah gitu. Nah, di sini arti inovatif itu sendiri yaitu pembelajaran inovatif tidak selalu berarti pembelajaran yang benar-benar baru, namun lebih ke perubahan yang terjadi dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran aktif dan interaktif. Pembelajaran aktif di sini terjadi interaksi antara siswa dengan siswa dan juga siswa dengan guru. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka inovasi pembelajaran. Oke, kerangka yang pertama di sini yaitu analisis kompetensi dan kembangkan indikator pembelajaran. Nah, hal pertama yang dilakukan yaitu mempelajari kurikulum yang akan digunakan di sekolah. Nah, kemudian identifikasi standar kompetensi inti dan kompetensi dasar dari materi yang akan dibelajarkan. Kemudian dari analisis tersebut akan dapat mengetahui materi apa yang harus dibelajarkan, lalu dikembangkan menjadi indikator pencapaian kompetensi dari siswa tersebut. Untuk kerangka yang kedua yaitu menganalisis materi untuk mencapai kompetensi. Analisis materi dimaksud untuk mengetahui urutan, keluasan, dan kedalaman materi yang harus dibelajarkan kepada peserta didik dalam waktu tertentu, sehingga nantinya peserta didik dapat mencapai kompetensi yang akan dibelajarkan. Yang ketiga yaitu menganalisis karakteristik peserta didik, di mana mampu bekerja mandiri, grup, dan lain sebagainya. Karakteristik peserta sangat penting dipertimbangkan dalam menetapkan strategi pembelajaran untuk merancang pembelajaran inovatif. Di samping pertimbangan tingkat berpikirnya, tingkat kecepatan belajar peserta didik juga harus dipertimbangkan. Misalkan ya, jika kecepatan peserta didik rendah, maka pembelajaran, penjelasan, contoh-contoh, dan analogi diberikan lebih banyak. Sebaliknya, jika kecepatan berbelajarnya tinggi, maka contoh lebih sedikit, akan tetapi latihan-latihan soal ataupun pemecahan masalah diperbanyak dalam proses pembelajaran. Nah, baik, selanjutnya yaitu mengenai kerangka inovasi pembelajaran selanjutnya yaitu penetapan strategi penyajian atau metode pembelajaran. Strategi atau metode pembelajaran dipilih harus sesuai atau cocok dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik. Pada pembelajaran inovatif, contohnya harusnya berpusat pada siswa atau peserta didik. Kerangka yang kelima yaitu menganalisis sumber belajar atau integrasi sumber belajar selain textbook. Nah, setelah mengetahui materi dan strategi yang akan digunakan, guru di sini dapat menyediakan sumber belajar yang relevan, sehingga di mana sumber belajar yang relevan dengan mempertimbangkan relevansi dengan kurikulum, kontekstual, kedalaman dan keluasannya yang sesuai dengan materi, tidak mengandung miskonsepsi dan menarik bagi peserta didik. Dan juga guru dapat menyediakan selain textbook di sini media-media lain seperti video, audio, ataupun gambar-gambar yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian yang keenam yaitu mengembangkan RPP. Setelah kelima langkah ataupun kelima hal di atas tadi ditetapkan ataupun ditentukan, kemudian dapat mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa disebut dengan RPP. Nah, pada bagian inti RPP tersebut terdapat 3 bagian inti, dan salah satunya yaitu langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sedangkan pada kegiatan awal, guru harus menghubungkan pengetahuan awal peserta didik dengan apa yang telah dipelajari dan yang akan dipelajari pada pertemuan yang direncanakan. Pada kegiatan inti, pembelajaran yang direncanakan harus mengikuti langkah-langkah pendekatan, model, ataupun metode yang sudah dipilih. Sedangkan pada kegiatan penutup, mengajak peserta didik melakukan refleksi tentang apa yang telah dipelajari dan mengaitkan dengan menentukan materi yang telah dipelajari tersebut dan kebesaran Tuhan, nilai-nilai, serta norma-norma yang baik untuk kehidupan. Secara umum, untuk membuat RPP, guru harus menuliskan dengan cara membayangkan apa yang nantinya akan dipelajari siswa di kelas, bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung. Bukan RPP dibuat hanya untuk kelengkapan administrasi belaka. Sehingga di sini RPP benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Rangka yang ketujuh dalam inovasi pembelajaran yaitu melaksanakan pembelajaran yang inovatif.
Pembelajaran akan dapat dilaksanakan dengan baik karena telah dibuat perencanaan yang rinci tadi pada RPP. Kemudian pada tahap pelaksanaan sangat penting diperhatikan pengelolaan waktu dan pengelolaan kelas. Pengajar harus dapat mengelola peserta didik agar berdiskusi secara efektif. Pengajar harus selalu memfasilitasi peserta didik belajar sehingga bila ada kesulitan, maka segera diberikan suatu pencerahan atau arahan. Selain itu, selama proses pembelajaran, pengajar juga melakukan evaluasi proses terhadap para peserta didik. Kemudian yang ke-8 yaitu melakukan penilaian. Nah, penilaian yang dilakukan pengajar mencakup penilaian proses dan penilaian setelah pembelajaran. Penilaian setelah pembelajaran pada umumnya yaitu dapat berjalan dengan menggunakan tes yang telah disiapkan. Yang penting untuk diketahui bahwa tes di sini harus diturunkan dari indikator-indikator pencapaian kompetensi yang telah ditentukan tadi, sehingga nantinya indikator yang diukur harus sesuai dengan indikator pembelajaran dengan tingkat kesulitan dan ranah kognitif yang sesuai. Nah, sedangkan selama proses penilaian proses pengajaran, pengajar harus dapat melakukan penilaian terhadap aktivitas peserta didik seperti keaktifan, keterlibatan, diskusi, kemudian sikap, keterampilan yang telah direncanakan pada RPP. Biasanya dapat menggunakan lembar penilaian seperti itu. Kerangka yang ke-9 atau yang terakhir yaitu melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran. Nah, di mana guru di sini melakukan refleksi terhadap RPP dan proses pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Refleksi itu seperti menjawab pertanyaan seperti apa yang sudah baik pada proses pembelajaran, apakah peserta didik sudah terlibat langsung dalam proses pembelajaran, apakah yang kurang baik atau hal-hal yang menyimpang dari RPP dan itu terjadi dalam proses pembelajaran dan bagaimana itu terjadi dan apa yang harus dilakukan pada pembelajaran yang akan datang sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama atau terulang, sehingga pembelajaran yang akan datang dilakukan lebih efektif dibanding yang sudah terjadi saat ini. Kemudian itu saja mungkin dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.